Halo Sobat Citana, kembali bersama saya Dr. Ana. Jadi sebenarnya saya tuh udah nyiapin video, ada 3 video bahkan yang saya udah siapin. Yang pertama adalah video tentang saya jalan-jalan ke toko buku atau saya di Jakarta, di toko buku Gramedia. Terus video kedua tentang kisah Christopher Columbus yang pernah menghadapi kumpulan manusia-manusia yang julid sama dia. Lalu tentang video yang ketiga adalah video penyuluhan saya tentang kesehatan. Tapi saya mikir ya, kalau sekarang ini semua video kayaknya nggak ada yang seseru video kasus yang lagi viral tentang ya kalian tahu lah ya, kontroversi dalam bulan-bulan ini. Anyway, saya sih nggak mau bahas tentang kasus yang viral atau kontroversi itu ya, karena menurut saya pertama itu bukan kapasitas saya, yang kedua pasti hal-hal yang kontroversial pasti membuang waktu kita kalau kita berdebat tentang hal itu. Nah, saya tuh langsung teringat pada film yang saya suka dulu, dan saya nonton film ini udah lama banget sih, kayaknya waktu saya kuliah atau mungkin saya SMA. Film itu yang bentangi Tom Cruise dan Demi Moore. Judul filmnya itu Tom Cruise dan Demi Moore itu judul filmnya A Few Good Men. Kayaknya saya pernah naruh link atau potongan dari film ini gitu ya. Potongan dari film ini saya pernah naruh di laman Facebook beranda saya pernah naruh potongan film ini di beranda Facebook saya. Dan kenapa potongan film ini menjadi menarik buat saya? Terlepas dari masalah yang kontroversial itu, selalu judul filmnya itu adalah A Few Good Men. Saya selalu bertanya, kenapa judul filmnya adalah jumlah orang yang baik itu sedikit gitu. Ternyata dari film itu juga menarik, dan saya sangat nge-recommended kalian untuk nonton film A Few Good Men. Filmnya itu tahun 92, pas saya cek-cek sih tahun 92, dan itu saya nontonnya kalau nggak salah mungkin sekitar tahun 99 atau 2000, berarti film itu sekitar 8 tahun dari penayangan perdananya. Dari film itu tuh saya belajar bahwa banyak dari kita mungkin akan mengalami, bukan mungkin lagi sering mengalami hal-hal yang berat, mengambil keputusan yang berat, karena kita harus memilih antara menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang benar. Dan itu adalah pertanyaan yang pernah saya tanyakan kepada 2 teman saya yang pernah saya wawancara di YouTube saya sebelumnya. Nah, kalian bisa dengar dari Bidan TV apa yang dia pilih. Dia memilih untuk menjadi orang yang benar, dan ini videonya dan berikut alasannya. Kita dengerin sama-sama ya, gimana TV menjelaskan kenapa dia memilih untuk menjadi orang yang benar. Kan? Iya, kenapa menjadi orang benar? Yang benar itu makanya, yang benar itu benar kan, mungkin dia salah. Yang baik, siapa tahu dia pura-pura baik. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau pilih orang benar sama pilih orang baik itu masalah keyakinan sih. Iya. Benar sih. Kalau orang yang benar itu berarti dia punya prinsip untuk menjalani sesuatu yang menurut dia benar. Benar, iya. Walaupun itu belum tentu baik buat orang lain. Bahkan mungkin belum tentu baik buat dirinya sendiri. Iya. Tapi dia harus ngakuin bahwa itu benar. Iya. Kayak berarti kamu siap belum sama orang banyak. Ya nggak apa-apa, yang penting aku benar. Ya. Oke. Ngapain kita jaga perasaan orang kan? Oke. Dari penjelasan TV kita belajar kalau dia memilih untuk menjadi orang benar karena dia menganggap apa yang dia yakini itu adalah hal yang menjadi prioritas atau hal yang menjadi nilainya dia yang paling penting dibandingkan penilaian orang lain. Nah, ini berbeda banget dengan pendapat dari teman saya, Dr. Yesi. Karena Dr. Yesi ketika ditanyakan apakah dia ingin memilih jadi orang yang baik atau jadi orang yang benar, maka dia memilih untuk menjadi orang yang baik. Nah, sekarang kita nonton videonya ketika saya bertanya tentang apakah dia memilih orang baik atau menjadi orang yang benar, dan kenapa dia akhirnya memilih untuk menjadi orang yang baik. Jadi kita sama-sama dengarkan penjelasan alasan kenapa beliau memilih menjadi orang yang baik. Pertanyaannya milih jadi orang yang baik. Yang baik aja. Kalau jadi orang
yang baik tapi nggak benar gimana dong? Kalau bisa dua-duanya dok, tapi kan nggak bisa pilih dua-duanya ya dok. Nggak Jadi bisa. salah satu aja ya udah baik aja, yang penting nggak jahat sama orang, Yang penting nggak nggak jahat sama merugikan orang lain. yang merugikan orang lain. Jadi prinsipnya mungkin kalau Desi yang penting jangan merugikan orang lain. Kalau dia rugi nggak apa-apa. Ini soalnya beda-beda. Kalau orang milih yang benar, tapi kan belum tentu yang benar itu baik karena kadang-kadang dia harus agak-agak prinsipnya sendiri yang dipegang, kadang jadi bikin orang lain. Itu dari sini Beda-beda tiap orang gitu. mikirin kepentingan orang lain juga. Empati ya dok ya. Menariknya, penjelasan kedua teman saya itu bisa dibilang saya nggak mau nyangkal karena itu adalah nilai-nilai dari mereka sendiri. Apa yang menjadikan alasan oleh TV pun tidak saya sangkal, dan apa yang dijadikan alasan oleh The Tracy pun tidak saya sangkal. Dan mungkin kalian juga punya alasan sendiri kalau kalian dihadapkan dengan pertanyaan, kalian akan milih untuk jadi orang yang baik atau orang yang menjalankan apa yang kalian yakini benar. Karena dua-duanya jelas ada resikonya. Ketika kalian menjalani sesuatu yang menurut kalian anggap benar, bisa jadi banyak orang akan menganggap kalian bukan orang yang baik karena tidak sesuai dengan kepentingannya mereka. Dan kalau kalian menjadi orang yang baik, bisa jadi kalian bisa mengorbankan nilai-nilai yang menurut kalian benar. Nah, kalian tim yang mana nih? Kalian tim yang milih untuk menjalani pilihan menjadi orang yang baik, walaupun kalian tidak bisa menjalankan yang menurut kalian benar, atau kalian milih menjadi orang yang benar tapi mungkin kalian akan berisiko dianggap tidak baik. Kadang-kadang itu jadi dilema juga ya, karena pada dasarnya ketika kita ingin dianggap menjadi orang baik, bisa jadi kita nggak akan pernah sempurna, dan bisa jadi kita juga tidak seakan mungkin seseorang itu dianggap baik oleh semua orang di dunia ini. Nah, jadi saya tertarik juga tuh, saya buka definisi di KBBI. Apa sih definisi orang baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Saya buka dulu ya. Kalau baik definisinya adalah, baik itu adalah orang yang baik definisinya adalah elok, patut, teratur, lalu mujur, beruntung tentang nasibnya, menguntungkan. Nah, 3 juga tentang berguna, manjur. Nomor 4 tidak jahat. Baik itu artinya sembuh, pulih, selayaknya, sepatutnya, selamat. Juga menyatakan tentang entah, ya, kebaikan dan kebajikan. Itu KBBI-nya kata-kata baik. Kalau kata-kata benar menurut KBBI, kata-kata yang benar menurut KBBI, definisi benar adalah sesuai sebagaimana adanya, betul, tidak salah, tidak berat sebelah, dan adil. Yang ketiga adalah orang yang lurus. 4, dapat dipercaya, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak bohong. 5, sah. Dan yang ke-6, sangat, sekali, dan sungguh. Makin bingung sih sebenarnya ini untuk jadi orang yang mana. Dan kalau kalian nonton film A Few Good Men, kalian tuh akan menemukan satu hal yang sangat kontroversial, di mana ada seseorang yang harus melakukan suatu tindakan karena tindakan itu adalah sesuatu yang memang benar dilakukan karena itu suatu instruksi, tapi dia merasa hal itu tidak baik dan dia tidak bisa memikirkan bahwa hal itu baik atau tidak baik karena adalah ya bisa dibilang perintah yang tidak bisa dia tolak. Nah, sedihnya ketika pada akhirnya itu menghasilkan ketidakbaikan pada orang lain, dia baru sadar bahwa dia sudah tidak menjalankan sesuatu yang tidak baik, dan ternyata value-nya buat dirinya sendiri juga tidak benar. Jadi saya sih sangat saranin sih kalian nonton film A Few Good Men. Itu bisa banget membuka wawasan kalian untuk melihat apa arti sebenarnya kebenaran dan apa arti sebenarnya sebuah kebaikan. Dan balik lagi sih, kalau saya disuruh milih, saya ingin jadi orang baik atau benar, saya juga bingung. Tapi mungkin saya akan jawab, saya akan milih jadi orang yang bisa. Saya mungkin nggak pilih dua-duanya, malah saya milih akan menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan keputusan saya. Entah keputusan saya itu benar atau salah, atau baik atau tidak untuk orang lain. Jadi apa pilihan kalian? Kalian tim yang baik atau tim yang benar? Share maupun subscribe YouTube Cerita Ana. See you. Get on my head.
Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on